Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham, forex dan juga komoditas. Bursa saham Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, kembali pulih usai kerugian besar baru-baru ini. Meski demikian, para investor terus mencermati pergerakan kasus infeksi COVID-19 yang terus naik di Amerika Serikat. Kamis 10 September 2020, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 439,58 poin atau 1,60% menjadi 27.940,47. Sedangkan S&P 500 naik 67,12 poin atau 2,01% menjadi 3.398,96. Indeks komposit Nasdaq meningkat 293,87 poin atau 2,71% menjadi 11.141,5. Keuntungan datang karena sektor teknologi kembali bangkit. Saham Tesla melonjak hampir 11% menjadi yang kinerja terbaik. Sebelumnya saham Tesla anjlok lebih dari 21%, saham raksasa teknologi lainnya seperti Apple, Microsoft, Facebook, dan Amazon juga ditutup lebih tinggi. Semua 11 sektor utama S&P 500 bergerak maju dengan sektor teknologi naik sebesar 3,35% memimpin kenaikan. Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan 9 dari 10 saham teratas menurut bobot dalam indeks 50 Tiongkok yang terdaftar di S&P Amerika Serikat mengakhiri hari dengan catatan optimistis. Pergerakan pasar pada hari Rabu mengikuti aksi jual besar-besaran yang dipimpin oleh sektor teknologi selama 3 hari di Wall Street yang mendorong Nasdaq turun lebih dari 10% dan masuk ke wilayah koreksi. Ada harapan agar kondisi di pasar modal kian membaik di masa datang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan larangan pada beberapa atau semua produk yang dibuat dengan kapas dari wilayah Xinjiang di Tiongkok atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pelarangan potensial yang dapat diumumkan secepatnya muncul di tengah laporan penggunaan kerja paksa pada minoritas Muslim di Xinjiang. Larangan impor ini akan berdampak luas kepada pengusaha retail Amerika Serikat dan produsen pakaian serta produsen makanan. Beralih ke berita komoditas, harga emas berjangka naik untuk hari kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat. Hal ini karena dolar Amerika Serikat melemah dan kekhawatiran atas penundaan pengembangan vaksin virus corona mendorong investor untuk memburu aset-aset aman seperti logam mulia. Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Metal Exchange terangkat 11,7 dolar atau 0,6% menjadi 1.954,9 dolar per troy ounce. Pada hari Selasa lalu 8 September, harga emas berjangka naik 8,9 dolar atau 0,46% menjadi 1.943,2 dolar. Dolar telah melemah 0,2% setelah Bloomberg melaporkan proyeksi pertumbuhan dan inflasi ECB yang dipublikasikan pada Kamis waktu setempat hanya akan menunjukkan sedikit perubahan dibandingkan dengan perkiraan bank pada bulan Juni. Anggota Dewan ECB Isabel Schnabel mengatakan sebelumnya bahwa perkembangan ekonomi sejak bulan Juni secara luas sejalan dengan ekspektasi bank sentral sehingga baseline bank masih dipertahankan. Sementara itu, dari sisi resiko, uji coba global vaksin COVID-19 eksperimental AstraZeneca dihentikan sementara karena munculnya penyakit yang tidak dapat dijelaskan pada relawan peserta penelitian. Berita penundaan mungkin secara tidak langsung mendukung emas karena bisa menyebabkan perlambatan ekonomi yang berkepanjangan dan ekspektasi lebih lanjut dari stimulus fiskal. Di sisi lain, jelang pemilu Amerika Serikat yang akan digelar 3 November nanti, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengangkat sebuah gagasan untuk memisahkan perekonomian Amerika Serikat dengan China. Alasannya masih sama, karena Amerika Serikat merasa dirugikan berbisnis dengan China. Ide bercerai bisnis dengan China ini menjadi ancaman bagi perekonomian global tentunya, mengingat Amerika Serikat dan China adalah dua raksasa ekonomi dunia. Prospek pemulihan ekonomi global yang masih suram karena pandemi masih merebak, vaksin yang belum tersedia hingga tensi geopolitik tinggi membuat harga emas terdongkrak setelah bergerak volatil belakangan ini. Sedangkan harga minyak berjangka menguat pada akhir perdagangan Rabu, menarik kembali beberapa kerugian sesi sebelumnya. Sayangnya, kenaikan kembali kasus COVID-19 di beberapa negara merusak harapan untuk pemulihan yang stabil dalam permintaan global.
Harga minyak mentah benjaka Brent untuk pengiriman November terangkat 1,01 dolar Amerika Serikat atau 2,5% menjadi menetap di 40,79 dolar Amerika Serikat per barrel. Harga minyak Brent anjlok lebih dari 5% pada hari Selasa, jatuh di bawah level 40 dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak bulan Juni. Harga minyak mentah Amerika Serikat West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober bangkit 1,29 dolar Amerika Serikat atau 3,5% menjadi ditutup di 38,05 dolar Amerika Serikat per barrel setelah terpuruk hampir 8% di sesi sebelumnya. Harga turun minggu ini setelah perusahaan minyak negara Arab Saudi Aramco memangkas harga jual resmi Oktober untuk minyak ringan Arabnya. Ini menandai pelemahan permintaan dan krisis kesehatan global terus berkobar dengan kasus virus corona yang meningkat di India, Inggris, Spanyol, dan beberapa bagian Amerika Serikat. Wabah tersebut mengancam akan memperlambat pemulihan ekonomi global dan mengurangi permintaan bahan bakar mulai dari aviation gas hingga minyak diesel. Rekor pemotongan pasukan oleh organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC+ telah membantu mendukung harga. Tetapi dengan angka ekonomi mengecewakan yang dilaporkan hampir setiap hari, prospek permintaan minyak masih tetap suram. Badan Informasi Energi Amerika Serikat pada hari Rabu memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak dunia 2020 sebesar 210.000 barel per hari menjadi 8,32 juta barel per hari. Di Amerika Serikat, berdasarkan data industri dari American Petroleum Institute, persediaan minyak mentah naik 3 juta barel pekan lalu menjadi 504,1 juta barel. Sekian berita seputar indeks saham, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.